mau lahir dengan kulit hitam atau kulit putih, kan itu sudah ciptaan Tuhan. Orang kulit hitam itu, maaf cakap, layak untuk dipermalukan dan tidak layak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan topik yang juga tengah meluap di permukaan, yaitu terkait dengan kasus rasisme terhadap pemain Real Madrid asal Brazil, Vinicius Junior. Ini, ya, aku secara pribadi menganggap bahwasanya Vinicius adalah one of the best yang player sekarang yang ada di dunia, kayak gitu, bersanding dengan ya Erling Haaland, bersanding dengan Bukayo Saka, bersanding dengan Phil Foden dan lain sebagainya lah, kayak begitu. Secara skill, secara kemampuan, bisa dibilang dia adalah pemain paling skillful yang ada, pemain muda skillful gitu loh. Kalau di atasnya lagi seniornya kan itu adalah Neymar sebagai pemain yang paling skillful di dunia ini secara selera aja sih. Cuman yang jadi permasalahan dari Vinicius adalah dia yang sering terkena rasisme dari pendukung lawan gitu. Banyak alasan mengapa Vinicius sering mendapatkan kasus serupa kayak gitu. Bukan pertama kali juga gitu. Awal mulanya dia mendapat kasus rasisme itu kan pada saat laga di Wanda Metropolitano di kandangnya ATM, Atletico Madrid. Saat itu Vinicius mencetak 1 gol untuk Real Madrid dan kemudian menari-nari di pinggir lapangan seolah-olah ingin memprovokasi penonton lawan gitu. Cuman banyak juga yang mengatakan bahwasanya para pandit, para pengamat, para petinggi La Liga bahkan mengatakan bahwasanya Vinicius harus berhenti menari-menari seperti monyet begitu. Itu kan sebuah tindakan rasisme yang tidak layak diucapkan oleh kasarnya public figure lah, karena public figure itu kan orang yang didengar omongannya lah begitu. Artinya yang mencuat di media begitu. Menurutku tidak layak seorang public figure mengatakan demikian. Dan juga ada salah satu pandit di Indonesia yang aku yakin kalian tahu dia siapa, pandit paling populer di Indonesia, mengatakan bahwasanya Vinicius harus berkaca terhadap apa yang sudah dilakukan dia, bahwasanya dia harus berhenti memprovokasi gitu. Menurutku aku nggak sepakat dengan pernyataan itu. Itu seolah-olah kita ingin menyatakan bahwasanya ketika maling masuk ke rumah kita, malah kita yang disalahkan karena rumah kita besar, kita punya banyak uang. Ya enggak, kriminal is kriminal. Kalau di Eropa, bahkan mungkin di Indonesia, hukum di Indonesia ya salah satunya rasis itu tetap perbuatan kriminal. Bukan berarti orang yang memprovokasi terus orang melakukan kejahatan kepada kita yang disalahkan. Menurutku sih nggak make sense gitu loh. Tetap saja kriminal is kriminal. Artinya kalau demikian kita mendukung sebuah pernyataan yang mendukung rasisme gitu ya. Aku nggak perlu sebut nama lah, kalian sudah tahu lah siapa orangnya, Pak Pandit paling terkenal di Indonesia begitu. Ya menurutku itu nggak make sense dengan apa yang dinyatakan dia, karena ya kalau kita lihat sejarahnya kulit hitam itu kan ya pada mungkin abad 10 sampai 20 itu kan rasisme terhadap kulit itu kan diberlakukan begitu. Yang mana orang kulit putih itu sebagai tanda kutipnya juragan dan orang kulit hitam itu sebagai budaknya begitu. Yang artinya masa-masa kelam itu kan tidak boleh terulang lagi lah di zaman modern sekarang, karena perbudakan itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum agama bahkan gitu loh. Karena ketika seseorang menjadi budak, artinya tuannya kasarnya itu berhak melakukan apa saja kepada budaknya, karena kasarnya dia itu sudah dibeli dengan harga yang cukup mahal, maka dari itu dia diperlakukan seperti properti. Nah, ketika seseorang itu sudah dilakukan seperti properti, artinya pemiliknya atau tuannya itu bebas melakukan apa saja, baik itu penyiksaan, baik itu
kekerasan seksual, maaf cakap, baik itu penghinaan, baik itu dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi sasaran itu adalah orang-orang yang memiliki kulit hitam. Bahkan menurutku, kalaupun kita berbeda kulit, menurutku nggak layak untuk mendiskriminasikan orang yang memiliki kulit hitam, karena orang itu juga nggak memilih, dia nggak bisa memilih dia mau lahir dengan kulit hitam atau kulit putih. Kan itu sudah ciptaan Tuhan, yang artinya sudah berada di luar kekuasaan kita begitu. Nah, maka dari itu, karena itu adalah karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan menciptakan seseorang itu berkulit putih atau berkulit hitam, kita sebagai manusia tidak boleh, artinya ketika kita mengejek seseorang berkulit hitam, itu sama saja kita mengejek Tuhan secara tidak langsung, karena itu adalah ciptaan Tuhan begitu. Nah, toh ya juga orang yang kulit putih tidak memilih dia menjadi kulit putih ketika dia dilahirkan. Artinya dia beruntung saja terlahir di keluarga kulit putih dan terlahir pada keluarga yang memiliki harta dan kedudukan, pangkat dan jabatan, begitulah kira-kira. Maka dari itu kan proses, kalau kita baca-baca lagi sejarah, bahwasanya proses bahkan di Amerika sempat ada perang sipil perang saudara gitu loh, yang menentang keputusan Abraham Lincoln kalau nggak salah, yang menghapuskan tentang perbudakan kurang lebih. Nah, artinya kan rasisme ini sudah mengakar khususnya di Eropa, karena mereka menganggap orang kulit hitam itu adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang layak untuk dipermalukan, layak untuk disiksa, layak untuk tidak layak untuk diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya begitu. Nah, kemudian karena gara-gara itulah karena budaya tadi itu masih terbawa-bawa sampai sekarang. Bahkan kalau gue bilang diskriminasi terhadap kulit hitam itu masih saja ada di belahan dunia manapun gitu loh. Kecuali kalau menurutku kalau di Indonesia sih sepertinya tidak begitu kental ya terhadap rasisme. Di Indonesia itu yang sering menjadi masalah itu adalah terkait dengan adat istiadat, terkait dengan agama, terkait dengan kepercayaan begitu. Nah, masalah kulit putih ataupun hitam, seperti sejauh ini yang ku perhatikan, bahwasanya kita tidak terlalu mempermasalahkan masalah kulit putih ataupun kulit hitam. Namun ketika sudah membahas tentang agama, tentang adat, tentang budaya, tentang suku, nah itu baru yang menjadi masalah. Nah, begitu juga lah di Eropa. Orang Eropa menganggap kulit putih dan kulit hitam itu adalah seperti budaya dan juga seperti suku di kita lah, yang artinya ketika disenggol sedikit menjadi sebuah hal yang sensitif gitu loh. Bahkan salah satu calon presidennya Amerika Serikat begitu kan, ketika dia ingin mencalonkan diri, kalau kita baca buku-buku terkait dengan strategi politik gitu, kasarnya memainkan peran para orang kulit hitam untuk memenangkan pemilihan presiden. Aku nggak perlu sebut namanya. Artinya itu terjadi pada saat zamannya Martin Luther King, yang mana dia adalah seorang aktivis anti rasial ya kasarnya, yang mana dia bekerja sama dengan Martin Luther King, yang artinya dia ingin menggiring warga-warga kulit hitam untuk memilih dia agar menjadi presiden dengan janji bahwasanya penyetaraan rasial lah kayak gitu kurang lebih. Nah, maka dari itu kalau aku bilang, karena sejarah yang panjang terkait dengan perbudakan dan ras, maka dari itu terbawa-bawalah di sepak bola. Itulah yang terjadi pada kasus Vinicius gitu loh. Artinya ketika kalau umpatan kita di sini, paling kita berkata-kata kotor seperti ketika sudah emosi sama orang, mau itu kulit putih kulit hitam, kita hanya berkata-kata kebun binatang ataupun kasarnya alat kelamin gitu. Cuman kalau di Eropa atau di Amerika, ketika mereka kesal kepada orang yang kulit hitam, maka kata-kata yang dikatakan adalah kata-kata rasis seperti maaf cakap, negro, seperti black, seperti monkey dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi kepada Vinicius kayak gitu. Pada saat dia memprovokasi, kasarnya ya, aku tidak membenarkan bahwasanya orang yang memprovokasi itu harus diperlakukan seperti itu gitu. Dia bilang, salah satu fans mengatakan seperti monyet, mati saja, hitam dan lain sebagainya. Karena itu juga bukan kasus pertama Vini. Menurutku sih La Liga ataupun Javier Tebas ya,
ketua PSSI-nya Spanyol harus mengambil tindakan tegas sih terhadap, walaupun memang begini sih menurutku, rasis ini tidak akan pernah hilang sampai peradaban ini musnah, karena itu sudah mengakar pada mindset yang sudah diajarkan, mungkin bukan diajarkan, mungkin yang sudah turun temurun itu diturunkan dari nenek moyang mereka gitu, bahwasanya orang kulit hitam itu, maaf cakap, layak untuk dipermalukan dan tidak layak diperlakukan seperti manusia pada umumnya begitu. Nah, kasus Vini ini juga bukan merupakan kasus pertama yang ada di dunia sepak bola. Yang paling terkenal itu adalah kasusnya perseteruan antara Patrick Evra, pemain Manchester United, dengan pemain Liverpool pada saat itu, yaitu Luis Suarez gitu. Pada saat itu ya, namanya juga derby England ya, antara MU dan juga Liverpool gitu loh, yang mana tim terbesar di Inggris pada saat itu dan sekarang secara raihan trofi ya, terbesar pada saat itu, yang mana tensi pasti tinggi, provokasi di sana sini begitu, yang artinya ketika tersenggol sedikit saja akan menimbulkan api-api kemarahan, akan menimbulkan api-api kebencian begitu. Cuman juga itu tidak dibenarkan gitu, walaupun begini ya, dimanapun kalau kalian lihat di belahan dunia manapun, ketika bermain sepak bola atmosfer itu tinggi, emosi tinggi, tapi juga pemain kan itu namanya profesional, mereka menandatangani kontrak secara profesional, artinya itu adalah bagian part of job gitu, bagian dari pekerjaan mereka, berarti mereka digaji besar, mereka digaji banyak ya, mereka harus tahu resikonya, bahwasanya sepak bola itu adalah sepak bola yang adalah olahraga yang mana fisik itu berbenturan secara nyata begitu, bukan seperti volley, seperti badminton, seperti tenis, yang artinya fisik itu tidak bersentuhan begitu gitu loh. Nah, gitu juga, itulah yang terjadi pada kasusnya si Evra juga dan juga si Luis Suarez gitu, kasus yang terkenal gitu. Semua orang juga pasti sudah tahu terkait dengan kasus ini gitu, karena ya seluruh mata dunia tertuju pada saat itu, yang mana Luis Suarez mengatakan kata-kata seperti maaf cakap negrito, yang artinya Anda adalah orang berkulit hitam, kembalilah sana ke negara Anda di Afrika begitu. Nah, proses terjadinya itu kan setelah mereka berduel gitu, setelah diperingatin wasit, mereka berduel dan mungkin masih ada adu mulut. Nah, keluarlah kata-kata itu gitu loh, yang mana pada saat itu Evra seperti ya, mungkin Evra mungkin juga tidak menyadari, yang artinya dia juga tidak marah, cuman pada saat itu Luis Suarez dihukum oleh FA beberapa pertandingan karena rasial gitu. Nah, puncaknya revenge-nya gitu, balas dendamnya Evra itu adalah pada saat laga MU lawan Liverpool di Old Trafford gitu, yang mana pada saat salaman gitu sebelum pertandingan kan ada berbaris sebelum berfoto dan salaman, Luis Suarez malah tidak ingin menyalam Evra, seolah-olah dia menyalahkan Evra atas dia yang dihukum FA untuk tidak bertanding di beberapa permainan gitu loh. Namun pada saat akhir pertandingan ternyata MU lah yang menang dan Evra berselebrasi di depan pendukung Liverpool dan juga di depan persis di depannya seorang Luis Suarez gitu, yang artinya Luis Suarez ini sih biasa aja, cuman teman-teman yang lain yang tidak terima dan ada sedikit keributan di situ, dan Evra juga langsung meninggalkan keributan itu, dia juga tidak ikut di dalam keributan itu. Artinya ya mereka berdua juga mungkin secara pribadi ada permasalahan, cuman timnya juga yang menambah api-api kemarahan, api-api kebencian begitu, menurutku sih gitu loh. Bukan cuman dia, Balotelli bahkan pernah terkena rasisme gitu pada saat lawan Inter gitu, yang mana dia diteriakin monyet, yang mana dia diteriakin hitam gitu loh. Dan juga ketika di Liga Prancis, di Liga Italia bahkan dia juga pernah sambil menangis gitu loh. Bahkan dia ingin meninggalkan lapangan, cuman ya teman-teman yang mencegah, ayo main kembali. Cuman pada saat itu ya dia tetap mengalami kekalahan. Menurutku sih pemain seperti Balotelli ini kan salah satu pemain top lah pada zamannya gitu. Cuman ya terkait dengan attitude dia, ya menurutku sih nggak layak sih
perbuatan rasis itu ada di dunia sepak bola, karena sepak bola itu menjunjung tinggi sportivitas, yang mana salah satu nilai-nilai sportivitas kan menghargai kulit, menghargai bahasa dan lain sebagainya. Cuman ketika sudah ada rasial, menurutku sih tidak mencerminkan sebuah olahraga yang mencerminkan sportivitas kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada kasus dari Daniel Alves, yang mana pada saat itu pada saat tendangan corner melawan Valencia atau Villarreal gitu, dia sedang mengambil tendangan pojok namun dilempari pisang oleh pendukung lawan begitu. Namun Daniel Alves tidak mengambil pusing dengan cemoohan, dengan cacian, dengan umpatan secara sarkas dari pendukung lawan. Dia dilempar pisang gitu loh pada saat mengambil corner kick di sebelah kiri pertahanan lawan. Dilempari pisang, namun dia tidak ambil pusing, dia malah ambil pisang itu dan kemudian dibuka dan kemudian dimakan gitu. Artinya dia tidak mau terprovokasi oleh kasus itu, yang mana menurut dia ya sudah, dia fokus pada pertandingan. Kalau dia menang juga pendukung lawan itu akan diam gitu, dan mereka bisa ambil 3 poin gitu. Cuman inilah contoh bagaimana kedewasaan pemain dan tapi juga kekanak-kanakan para supporter gitu, yang mana menurutku sih para klub sepak bola harus mendidik supporternya agar menghargai kulit, menghargai agama, menghargai ras, menghargai suku dan lain sebagainya gitu. Karena di Eropa ini sungguh sangat, orang Eropa itu kan terkenal tidak bisa diatur gitu loh. Artinya mereka ingin kebebasan yang sebebas-bebasnya, yang mana malah menjadi kebablasan gitu ya. Pasti ada plus minusnya ketika kita bahas tentang demokrasi, liberalisasi gitu, sekularisasi dan juga kebebasan dan lain-lain sebagainya begitu. Salah satunya adalah ya seperti ini gitu, mereka melancarkan serangan-serangan rasial kepada pemain-pemain atau orang-orang yang tidak satu kulit ataupun satu ras dengan mereka gitu loh. Cuman Daniel Alves menanggapinya dengan sebuah reaksi yang menurutku bijak. Dia malah makan itu karena ya seperti kita tahu, pisang itu menambah stamina ya gitu. Karena aku juga ketika bermain bola atau bermain badminton, ketika capek ya makannya pisang menurut dia, dan juga dia bilang pisang itu malah menambah stamina saya, umpatan itu malah menambah semangat saya untuk bermain sepak bola dan mengalahkan mereka gitu. Menurutku sih Dani Alves menunjukkan sikap yang profesional pada saat itu gitu loh. Nah, kasus lainnya yaitu Diakhaby, pemainnya Valencia malah gitu kan ada umpatan rasis oleh pemain lawan, pemain Cadiz yaitu Juan Cala gitu ya. Pada saat itu dia mengklaim bahwasanya Juan Cala mengatakan kata-kata rasis seperti negrito, seperti monyet, seperti gitulah. Artinya kan menurutku lagi-lagi La Liga, lagi-lagi Liga Spanyol yang tidak respect kepada pemain-pemain yang berkulit hitam begitu ya. Menurutku sih La Liga harus membuat sebuah aturan baru, karena kalau misalkan kasus serupa terus terjadi, maka pemain-pemain yang berkulit hitam yang memiliki bakat yang luar biasa tidak akan mau datang lagi ke Spanyol gara-gara kasus rasisme gitu. Nah, ketika pemain-pemain hebat berkulit hitam tidak lagi mau ke Spanyol, maka Liga Spanyol akan mengalami kemunduran gitu, yang mana sekarang sudah mengalami kemunduran gitu. At least yang bisa bersaing itu cuman Real Madrid sekarang, bahkan Barcelona dua musim berturut-turut masuk ke Liga Malam Jumat gitu. Nah, ketika Liga Spanyol mengalami kemunduran, maka popularitasnya itu akan berkurang. Ketika popularitas itu berkurang, maka sponsor tidak akan mau datang, karena sponsor hanya mau hanya mau beriklan kepada sebuah platform yang banyak ditonton orang, which is Liga Inggris, which is mungkin Liga Jerman dan lain-lain sebagainya begitu. Nah, yang menurutku toh ya juga orang yang berkulit hitam itu bukan hanya orang dari Eropa gitu, bukan hanya orang dari Afrika gitu, orang dari Eropa juga banyak yang berkulit hitam dan mereka talented gitu loh. Kayak Balotelli itu kan talented gitu pada zamannya gitu loh. Upamecano, kayak sekarang Martial, Rashford juga bukan dari, mungkin mereka memiliki keturunan Afrika, tapi mereka bukan lahir dan besar di Afrika. Mereka hanya memiliki keturunan saja yang ada di Afrika begitu. Makanya lah mereka memiliki atau
apa ya, ataupun memiliki identitas sebagai orang yang memiliki kulit hitam begitu. Nah, kasus yang selanjutnya itu adalah pada saat final Euro 2020 yang mana Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Bukayo Saka itu mendapatkan perilaku rasial dari fans di Instagram mereka karena mereka gagal menendang penalti yang mana mereka kalah di Wembley, itu stadion mereka sendiri dari Italia gitu loh. Yang mana menurutku Inggris bermain cukup baik pada turnamen itu, cuman ya namanya juga penalti gitu loh. Aku nggak percaya pada istilah bahwasanya Inggris itu sial di penalti, enggak. Penalti itu kan ya tos-tosan, artinya untung-untungan gitu loh. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih matang pada saat proses eksekusi, maka dia yang akan memenangkan pertandingan itu gitu loh. Umpatan-umpatan yang dikeluarkan para fans kepada tiga pemain Inggris ini, Bukayo Saka, Rashford dan juga ada Jadon Sancho, bukan secara verbal, bukan secara langsung, melainkan di platform media sosial mereka yaitu di Instagram gitu loh. Banyak yang menyatakan back to your country atau back to Nigeria, yang mana mereka punya keturunan Nigeria gitu loh. Dan juga yang speak up itu cuman seorang Marcus Rashford. Dia menyatakan hampir menitikkan air mata ketika membaca komen itu gitu loh. Mungkin kalau kita seperti yang aku bilang, mungkin kalau kita yang di Indonesia tidak akan begitu menyakitkan begitu loh. Walaupun memang sakit, cuman tidak semenyakitkan itu gitu loh. Cuman bagi mereka yang mana itu adalah sebuah kasus yang serius begitu, sebuah kasus kriminal begitu, bagi mereka itu sangat menyakitkan begitu. Cuman ya kembali lagi seperti yang aku bilang bahwasanya proses terjadinya itu di Instagram gitu. Yang lainnya tidak mau speak up seperti Jadon Sancho ataupun Bukayo Saka, tidak ambil pusing, tidak ingin bicara di media, namun mereka mungkin pendam sendiri begitu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan juga bagi tim-tim di Eropa gitu. Ketika timnya itu menang, mereka akan dianggap sebagai negara yang seperti misalkan Mesut Ozil yang dirasis gara-gara dia ada keturunan Turki, ada keturunan Islam gitu. Ketika dia menang, dia dianggap orang Jerman. Cuman ketika dia kalah, ya dia dianggap sebagai orang Islam dan juga Jerman dan juga Turki begitu. Begitu juga dengan Rashford, Jadon Sancho dan juga Saka. Ketika Inggrisnya menang, mereka akan dianggap sebagai pahlawan, sebagai orang Inggris. Dan juga ketika mereka kalah, mereka akan dianggap sebagai orang, maaf cakap, adalah orang-orang negro yang mana berkulit hitam dan layak untuk dipermalukan menurut mereka gitu loh. Nah, ini kan sebuah hal yang apa ya, ridiculous gitu, sebuah hal yang konyol begitu. Dan juga tapi pemain juga pasti sudah tahu resiko itu gitu loh. Karena rata-rata penonton yang hadir di stadion itu, apalagi kalau klub mereka atau tim mereka itu tim besar, paling tidak puluhan ribu gitu, bahkan ada yang sampai 50 sampai 60 ribu gitu, yang mana mereka cuma punya dua tangan, yang artinya mereka tidak bisa menutup satu-satu mulut para penonton gitu. Ada 60 ribu penonton yang mulutnya harus ditutup, kan nggak bisa begitu juga gitu. Artinya ya semua stakeholder, semua pemangku kepentingan sih menurutku harus turun tangan terkait dengan hal ini, terutama di Indonesia. Jangan sampai hal-hal yang begini menambah keruwetan, menambah permasalahan di Indonesia gitu. Bahkan kasus terkait dengan agama, suku, adat istiadat di Indonesia saja belum bisa kita tuntaskan, mau bertambah lagi terkait dengan rasis sih. Menurutku jangan sampai terjadi, nauzubillahi min dzalik begitu. Jadi bagi kalian para fans, bagi kalian para penonton di stadion maupun di rumah, yang bijaklah bersosial media, nggak usah rasis gitu loh. Kayak Rashford yang dikirimin gambar monyet, yang dikirimin gambar pisang gitu kan nggak layak gitu. Jangan sampai kita, bahkan di Indonesia juga pernah, yaitu Patrick Wanggai yang diejek di sosial medianya sih. Itu menurutku jangan sampai terjadi lagi lah gitu, karena cukuplah sudah kita terbelah gara-gara agama, gara-gara adat, gara-gara suku. Jangan sampai kita terbelah lagi terkait dengan perbedaan kulit gitu loh, karena itu hanya akan menambah permasalahan gitu loh, nggak akan menyelesaikan masalah. Kalaupun iya kalian maaf cakap itu kesal dengan orang gitu loh, ya dalam hati aja udah, nggak usah diungkapin. Kalaupun dia mau ketik di sosial media, dia ketik aja, tapi jangan desain, ya hapus lagi gitu. Artinya secara tidak langsung kan amarah, emosi, kebencian kalian itu sudah tersalurkan, cuman orangnya tidak tahu, kan itu tidak termasuk dalam tindakan kriminal, walaupun itu tidak dibenarkan ya. Artinya kan kita mengambil hal yang terbaik dari yang terburuk gitu. Jadi semoga
kasusnya Vinicius ini bisa menjadi hal yang pelajaran lah bagi kita semua, untuk aku dan untuk kalian semuanya gitu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, di share dan di like begitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa jangan rasis. Oke, terima kasih. Ciao.